Selamat pagi, Bu Stefani dan juga Bu Jessica. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Carmenia Swandi, Lucy Natalia, Yolanda Melan, Tifara Gloria, Maria Wersun, dan juga Jacqueline akan mempresentasikan mengenai kasus Mirna. Kami akan mempresentasikan mengenai deskripsi kasus, tahapan input, decision process model, crime assessment, criminal profile, investigation, dan juga apprehension. Saya akan menjelaskan mengenai kasus ini bermulai dari Jessica, Mirna, Hani, dan juga Vera merupakan teman satu kuliah di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Dan sekitar pertengahan tahun 2015, Jessica dan Mirna ini memiliki konflik mengenai hubungan Jessica, di mana Mirna menasihati Jessica, namun Jessica ini sakit hati dengan nasihat tersebut. Sehingga akhirnya mereka putus kontak dan sekitar Desember 2015, Jessica dan Mirna kembali berbaikan dan sempat bertemu bertiga dengan suami Mirna, yaitu Arif. Pada 6 Januari 2016, Jessica, Hani, dan Mirna memiliki janji temu di restoran Olivier. Dan Jessica ini tiba terlebih dahulu dan memesankan minuman untuk mereka bertiga. Namun sebelum Mirna dan Hani tiba, Jessica melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan di meja 54. Dan tak lama kemudian, Hani dan Mirna pun tiba. Mirna mencobai kopi tersebut dan mengatakan bahwa rasanya sangat tidak enak. Hani pun mengatakan hal yang sama, dan tak lama kemudian Mirna ini pingsan dengan keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa. Dan mulutnya ini mengeluarkan buih serta pandangannya kosong serta kejang-kejang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tahapan input. Pihak kepolisian memiliki 44 barang bukti yang sudah ditahan. Nah, pada hasil otopsi dari beberapa kepala bidang sudah membuktikan bahwa Mirna meninggal karena adanya zat korosif yang merusak lambungnya. Beberapa orang yang terlibat pada kematian Mirna adalah Jessica, Hani, Agus, Rangga, dan Arif. Lalu, beberapa barang bukti tersebut sudah terlampir di bawah ini. Oke. Kemudian, dalam kasus tersebut diketahui bahwa Mirna berhubungan dengan Jessica, Hani, Arif, Agus, dan Rangga. Mirna, Jessica Vera, dan Hani sudah kenal sejak mereka menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design di Sydney. Sedangkan Mirna dan Arif sudah kenal sejak mereka menempuh pendidikan di SMA dan mereka sudah menikah pada November 2015. Selain itu, Mirna tidak memiliki hubungan apapun dengan Agus dan Rangga, melainkan hanya sebatas pembeli dan pelayan di restoran Oliver. Nah, hasil hasil otopsi dari Mirna membuktikan bahwa kematian Mirna disebabkan oleh adanya zat korosif pada lambungnya. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Musyafa yang menangani kasus kematian Mirna menyatakan bahwa penyebab utama kematian Mirna diduga adanya zat korosif, jadi bukan kerusakan lambung yang tanpa sebab. Lalu, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan bahwa pada BB1 ini sudah terlampir bukti-buktinya, hasil labnya di bawah ini. Berikut beberapa profil dari korban dan tersangka. Uh, di sini ada profil Mirna, kemudian ada profil Jessica. Nah, selain itu Jessica juga di sini memiliki beberapa kasus di Australia terlampir, kasus-kasus mengenai Jessica yang di Australia. Kemudian ini masih lanjutannya. Lalu menurut para ahli lainnya mengenai Jessica juga terlampir di sini. Ya, di sini ada profil dari Arif Sumarko selaku suami Mirna dan juga ada profil Agus dan Rangga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait tahapan decision process model. Jadi dalam tahapan sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat 5 orang yang berkaitan langsung dengan korban waktu kejadian perkara tersebut. Yang pertama itu ada Jessica Kumala Wongso. Jenis kejahatannya adalah organized crime. Yang bentuk kejahatannya ialah pembunuhan. Kemudian dugaan motif pembunuhan di sini, kelompok kami menyatakan bahwa adanya rasa marah yang terpendam atau sakit hati dan tidak terima terhadap nasihat korban yang meminta Jessica untuk putus dari pacarnya saat itu. Kemudian rasa iri hati dan kecewa ini muncul lagi karena korban telah menikah tapi tidak mengundang Jessica pada pesta pernikahannya. Kemudian rasa marah tersebut pun muncul pertama kali ketika korban menyarankan agar Jessica putus. Dan rasa marah itu terus terpendam hingga akhirnya menjadi dendam. Yang akhirnya direncanakan oleh Jessica untuk membunuh saudara Mirna. Oke, kemudian untuk victimologi korbannya sendiri, korban termaksud participating victims karena korban merupakan teman dari Jessica yang telah bertemu beberapa kali dan dugaan motif pembunuhannya adalah karena adanya perilaku atau sikap korban yang membuat tersangka marah, sakit hati, atau iri. Kemudian untuk orang yang kedua ada Hani atau Bon Juwita. Hani ini adalah salah satu teman juga yang ada di TKP. Jenis kejahatannya sama seperti yang tadi, organized crime, kemudian bentuk kejahatannya pembunuhan, dugaan motif pembunuhannya adalah permasalahan antar teman. Diketahui bahwa Hani adalah orang pertama yang dihubungi dan ditemui korban ketika sampai di Grand Indonesia, tempat terjadinya perkara. Kemudian Hani bertemu kembali dengan korban setelah wisuda sekitar tahun 2009. Jadi dinyatakan bahwa di sini Hani memiliki hubungan yang cukup dekat selama di Indonesia dengan korban. Kemudian juga bukti-bukti lain tidak ditemukan. Jadi dalam kasus ini kita tidak bisa menemukan banyak bukti terkait motif pembunuhan Hani. Kemudian victimologi korbannya sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian orang ketiga ada Rangga Dwi Saputro yang merupakan barista yang membuat kopi VIC yang diminum oleh korban.
Jenis kejahatannya sama seperti sebelumnya, bentuk kejahatannya juga. Dugaan motif pembunuhannya ialah tawaran hadiah atau perintah dari orang lain untuk memasukkan zat atau bahan berbahaya yang beracun, yang diketahui bahwa kopi VIC buatan tersangka Rangga mengandung zat atau bahan berbahaya yang beracun, yakni ion cyanida dengan dosis tinggi. Dalam kasus ini, orang pertama yang menyentuh kopi tersebut ialah Rangga yang merupakan seorang barista. Kemudian kita belum menemukan juga bukti kuat yang mendukung dugaan ini. Untuk victimologi korbannya masih sama. Kemudian orang keempat ada Agus Triyono yang merupakan pramusaji. Jenis kejahatannya sama seperti sebelumnya, bentuk kejahatannya juga, dan dugaan motif pembunuhannya hampir sama seperti orang sebelumnya, yaitu tawaran hadiah atau perintah dari orang lain yang untuk membawakan zat atau bahan berbahaya yang beracun, karena yang memiliki mobilitas bebas dalam restoran Oliver itu adalah pramusaji. Tapi kita juga belum menemukan bukti kuat yang mendukung dugaan ini. Untuk victimologi korbannya sendiri sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir orang kelima adalah Aris Sumarko, yaitu suami korban. Jenis kejahatannya sama, bentuk kejahatannya juga, dan kemudian untuk dugaan motif pembunuhannya adalah untuk mendapatkan asuransi atau harta korban. Atau diduga juga bahwa Aris Sumarko ini selaku suami korban memiliki dendam atau rasa tidak suka terhadap korban. Kemudian diketahui juga bahwa Arif adalah orang pertama yang bersama korban pada hari kejadian dari pukul 9 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, dan juga 16.35 Arif mengantarkan korban ke Grand Indonesia. Namun belum ditemukan bukti kuat juga yang mendukung dugaan motif pembunuhan ini. Untuk victimologi korbannya sama seperti sebelumnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan crime assessment. Untuk motivasi kejahatan dari kasus ini adalah Mirna menasehati Jessica agar putus dengan pacarnya yang kasar dan pemakai narkoba dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Kronologi kejadian ini mulai dari perencanaan untuk bertemu hingga sana Jessica dibuang tersebut memperlihatkan kejadian ini terjadi dengan terencana dan terkesan rapi. Yang pertama, pemilihan tempat duduk pada meja 54 merupakan upaya dari Jessica mencoba mencari letak yang strategis untuk duduk dengan membelakangi CCTV dan menaruh 3 paperback di atas meja untuk menghalangi meja dari CCTV, padahal terdapat 3 meja kosong lainnya. Kemudian Jessica memindahkan 3 buah paperback ke belakang sofa dan kembali duduk ke posisi semula. Hal ini berhubungan juga dengan Jessica memasukkan tangan ke dalam tas dan mengeluarkan tangannya kembali sebanyak 3 kali serta menyusun 3 buah paperback ke belakang sofa. Diduga merupakan waktu dan gerakan Jessica memasukkan natrium cyanida atau NaCN ke dalam minuman Mirna yaitu kopi PIC. Jadi ini berhubungan dan selaras dengan waktu di mana Jessica melakukan gerakan tersebut dan juga menurut ahli cyanida dituangkan ke dalam kopi pada pukul 16.39. Kemudian tawaran hadiah atau perintah untuk terlibat dalam pembunuhan rencana diduga merupakan motif keterlibatan Agus Triyono yang merupakan pramusaji dan juga Rangga merupakan barista. Kemudian terdapat juga barang bukti yang hilang yaitu celana panjang milik Jessica yang kemungkinan adalah penghilangan barang bukti. Kemudian Hani selaku teman Mirna dan Jessica serta Arif Sumarko selaku suami korban tidak memiliki bukti yang cukup yang berkaitan dengan kronologi terjadinya pembunuhan Mirna. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan terkait tahapan criminal profile. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, kelompok kami sudah menentukan 5 tersangka, yaitu Jessica selaku teman dari korban Mirna, Arif sebagai suami korban Mirna, Hani sebagai teman Mirna, kemudian Agus sebagai pramusaji, dan Rangga sebagai barista. Oke, dari kelima tersangka yang kelompok telah tentukan, kami memiliki alasan tertentu di mana ada hubungan dari setiap tersangka. Untuk tersangka Jessica, ini memiliki hubungan dengan korban Mirna, di mana Mirna sendiri memiliki sahabat bernama Hani, tersangka 3, yang juga berada di TKP pada saat kejadian bersama dengan tersangka Jessica, atau tersangka 1, pada hari tersebut. Kemudian, sedangkan suami dari Mirna sendiri, yaitu tersangka 2, Arif, diketahui telah menghabiskan waktu bersama dengan korban sebelum Arif mengantar Mirna ke GI untuk bertemu dengan Jessica dan Hani. Untuk tersangka 4 sendiri yaitu Agus Triyono yang merupakan pramusaji di restoran Oliver atau tempat TKP. Agus saat itu yang telah mengantar dan menyajikan minuman kopi yang dipesan oleh Jessica. Untuk tersangka 5 sendiri bernama Rangga. Saat itu Rangga yang meracik atau membuat kopi pesanan Jessica untuk korban atau Mirna. Dan Hani tersangka 3 di restoran Oliver. Oleh karena itu, kelompok kami memasukkan kelima orang tersebut, Jessica, Arif, Hani, dan Rangga, serta Agus sebagai tersangka dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap korban Mirna. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap investigasi dalam kasus pembunuhan Mirna, di mana terdapat 5 tersangka yang menjadi pelaku pembunuhan Mirna. Pertama adalah Jessica, dan setelah dibandingkan dari bagian 3 dan 5, ditemukan bahwa Jessica ini memiliki sakit hati terhadap Mirna. Dia juga digambarkan sebagai orang yang normal dengan keluarga utuh dan juga pendidikan layak, namun memiliki beberapa catatan kriminal selama tinggal di Australia, dan memiliki gangguan kejiwaan, yaitu dia sering berbohong untuk berdalih dan digambarkan oleh orang sekitarnya sebagai orang yang pemarah dan tidak takut untuk menyakiti diri maupun orang lain. Tersangka kedua adalah Arif, di mana ia orang pertama yang berjumpa dengan Mirna di hari tersebut sebelum Mirna sampai di Grand Indonesia, dan ia juga yang mengantarkan Mirna ke GI, dan ia diduga ingin menguasai harta milik Mirna karena Mirna memiliki asuransi yang bisa diklaim setelah ia meninggal. Namun Arif tidak memiliki catatan kriminal atau gangguan kesehatan mental yang mengakibatkan ia melakukan tindakan kriminal, serta tidak ada bukti kuat yang mengatakan bahwa Arif ingin menguasai harta milik Mirna. Selanjutnya adalah tersangka Hani, di mana ia orang pertama yang dihubungi dan ditemui oleh Mirna saat sampai di Grand Indonesia,
Mereka juga diakui sangat dekat dan sering bertemu sejak 2009. Dan Mirna ini dan Hani diduga sempat ada konflik yang mengakibatkan Hani ini ingin membunuh Mirna. Namun Hani tidak memiliki catatan kriminal atau gangguan kejiwaan yang mengakibatkan Hani ingin membunuh seseorang atau melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, belum ada bukti kuat yang mendukung asumsi atau dugaan mengenai Hani yang membunuh Mirna. Selanjutnya adalah tersangka Rangga dan Agus, di mana mereka berdua adalah barista dan server di restoran Olivier yang diduga diimingi hadiah atau imbalan uang oleh seseorang untuk membunuh Mirna. Namun mereka berdua ini tidak memiliki catatan kriminal atau gangguan kepribadian atau kesehatan mental yang mengakibatkan mereka berdua ingin melakukan tindakan kriminal. Dan belum ditemukan juga bukti yang kuat mengenai dugaan atau asumsi tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, kelompok kami memutuskan untuk menetapkan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Hal ini dikarenakan Jessica adalah orang yang paling berpotensi untuk membunuh Mirna, di mana Jessica ini memiliki catatan kriminal, sempat sakit hati, dan juga terlihat mencurigakan di hari H pertemuannya dengan Mirna. Karena saat Mirna sendiri sedang krisis, dia tidak melakukan apapun untuk menolong Mirna. Oke, untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap apprehension atau tahap penangkapan. Di sini setelah melakukan investigasi yang telah dijelaskan oleh teman saya, kita menetapkan bahwa tersangka pada kasus sianida ini adalah Jessica Kumala Wongso. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun, sejumlah kurang lebih 25 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada tersangka Jessica Kumala Wongso. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut udah ada di PPT juga, bisa dilihat. Namun secara garis besar kita akan bertanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh tersangka pada saat hari H kejadian dan setelah kejadian tersebut di mana saat Mirna telah dalam kondisi kritis. Itu bisa di next. Oke, berikut juga adalah pertanyaan-pertanyaannya. Bisa di next. Oke, begitulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.